Beliau tidak tidur untuk mencari bekal akhirat, untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, ini para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian makna Lailatul Qadar, karena pada malam itu Allah kembali kukuhkan takdir manusia untuk setahun ke depan. Allah Jalla katakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itu Allah kembali kukuhkan takdir hamba sepanjang setahun ke depan. Artinya orang-orang yang betul-betul beramal soleh, berdoa, mengerjakan sholat, membaca Quran, berzikir. Pada malam-malam yang diduga malam Lailatul Qadar, insya Allah Allah akan pastikan takdirnya baik. Kalaupun dia meninggal sebelum Ramadan, Ramadan tahun yang akan datang, insya Allah dia akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allah Jalla wa'ala pastikan takdirnya baik. Dia akan meninggal dalam keadaan membawa iman. Dia akan wafat dalam keadaan beramal saleh akibat dampak daripada dia selalu menjaga Lailatul Qadar. Selalu menjaga Lailatul Qadar. Fiha yufraku fi kullu amrin hakim. Setiap orang yang betul-betul mencari Lailatul Qadar, berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan amal saleh, terutama doa dan salat, maka di saat itu kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar, Allah Jalla wa ala akan jamin takdirnya sampai akhir hayatnya adalah takdir yang baik. Kalaupun dia harus berumur pendek, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah puncak amal. Puncak waktu beramal, puncak waktu mencari bekal akhirat. Sebagaimana kematian adalah akhir waktu beramal, akhir waktu mencari bekal akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir wa ma lam tatlu syamsu maghribiha." Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Allah Rasul memberikan contoh yaitu taubat. Allah Subhanahu wa taala menerima amal taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai tenggorokan. Ya, dan selama matahari belum terbit dari barat. Maknanya amalan kita akan tidak diterima oleh Allah, akan tidak menjadi bekal akhirat kalau ruh sudah sampai tenggorokan, kalau orang sudah mengalami sakaratul maut. Artinya kematian itu adalah akhir waktu beramal, akhir waktu mencari bekal akhirat. Maka demikian pula Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah puncak waktu, ya, puncaknya, waktu terbaik mencari bekal akhirat. Itulah makna daripada Lailatul Qadar. Ya, makanya Allah hadirkan surat khusus yang disebut dengan surat Al-Qadar. Ya, di situ. Makanya di situ luar biasa kemuliaan yang Allah berikan Lailatul Qadar, luar biasa. Sampai matahari pun kata Nabi alaihissalam begitu dia malu, sungkan untuk memancarkan sinarnya dengan seluruh sinarnya, karena di saat itu banyak sekali jutaan malaikat berada di bumi. Karena Allah katakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi min kulli amr. Di mana pada malam itu sampai pagi jutaan malaikat berada di bumi. Karena mereka meletakkan sayap mereka sebagai rasa hormat kepada mereka, kepada manusia yang beribadah kepada Allah pada malam-malam Lailatul Qadar. Lihat, malaikat turun untuk memberikan rasa hormat. Itu kata ulama. Khafadha janahahum. Mereka turun ke bumi untuk memberikan rasa hormat. Memberikan kabar gembira. Karena mereka berkata, salamun hiya hatta matla'il fajr. Karena selama semalam Lailatul Qadar itu akan Allah jaga, akan Allah lindungi orang-orang yang betul-betul beriman dan beramal saleh pada saat itu. Dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya di dunia. Dan dijaga oleh Allah Jalla wa'ala dari azab neraka. Itulah karena jutaan, miliaran manusia Allah bebaskan dari neraka di malam Lailatul Qadar itu. Karena mereka ingin menyampaikan kabar gembira, makanya mereka turun ke bumi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan di pagi harinya, dikatakan al-alamatul lahiqah lil qadar, alamat yang berikutnya, itu di pagi harinya, matahari tidak bisa memancarkan sinar secara total. Jadi kita bisa melihat dengan mata kepala kita matahari. Karena dia malu. Di bumi banyak jutaan malaikat berada di bumi. Karena mereka menghormati. Ingin memberi rasa hormat. Dan memberi kabar gembira bagi mereka yang betul-betul beribadah, bersungguh-sungguh pada Lailatul Qadar. Yang betul-betul bersungguh-sungguh mencari bekal akhirat.
Karena mereka akan memuliakan orang-orang yang ingat bahwa kampung halaman, bahwa manusia kita semua bukanlah orang kampung dunia. Kita ini adalah, kampung kita adalah kampung akhirat di surga. Kita ini keturunan Adam. Adam dari surga. Makanya kampung halaman kita surga, bukan dunia. Makanya jangan pernah kita tenang menikmati dunia. Nikmati dunia karena kita bisa beribadah dengannya. Jangan menikmati dunia karena dia adalah sesuatu yang mengandung nikmat. Nikmati dunia, nikmati istri salih, nikmati anak, nikmati harta, nikmati jabatan, pangkat. Karena kita bisa mendapatkan dari nikmat tersebut kenikmatan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala yang akan menjadi bekal akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan taufik sehingga kita menjadi orang-orang yang bertambah umur kita, semakin baik amal ibadah kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan sisa waktu Ramadan yang tinggal beberapa hari ini untuk semakin bersungguh-sungguh beribadah, mencari bekal akhirat. Semoga Allah Jalla wa'ala segera menghentikan dan mengangkat wabah penyakit ini sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tenang, dengan sehat walafiat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita kemuliaan Lailatul Qadar dan tidak mengharamkan kemuliaannya. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Lalu pada akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan iman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus seluruh dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa yang kita lakukan dengan tidak sengaja dan dosa-dosa besar. Dan semoga Allah Jalla wa'ala mendorong kita untuk mau meminta maaf, menyelesaikan kezaliman-kezaliman kita kepada manusia. Karena tanpa itu, maka amal ibadah kita tidak akan pernah bermanfaat di akhirat. Ketika kita telah berbuat zalim, kita harus menyelesaikan. Kita minta kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk meminta maaf, untuk menyelesaikan urusan-urusan kezaliman kita dengan manusia. Dan saat inilah kita banyak meminta kepada Allah. Dan saya sarankan kepada para jemaah sekalian, perbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa itu. Sekarang kita yang masih suka dunia, masih kuat dunianya, masih terlalu cinta pada dunia, insya Allah dengan banyak doa ini, maka Allah buat hati ini lebih cinta akhirat. Kalau kita masih suka dengan, masih tidak semangat dengan belajar menuntut ilmu agama, masih dunia, lebih penting dunia daripada menuntut ilmu agama, kurang perhatiannya terhadap dunia, terhadap agama, terhadap ilmu agama, baca doa ini. Insya Allah Allah akan gerakkan hati kita. Nanti berikutnya setelah Ramadan, kita akan suka belajar agama, agar kita bisa beramal. Apapun keadaan kita sekarang ini, kalau masih banyak kekurangan dan masih jauh dari Allah Jalla wa'ala, kita susah, belum merasakan nikmat hidayah yang luar biasa, maka doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Insyaallah dengan doa tersebut, insyaallah kita lihat perubahan besar dalam hidup kita. Insyaallah setelah Ramadan. Makanya sekarang perbanyak doa ini, dan terutama di 10 hari di malam-malam ganjil, perbanyak doa ini, disempurnakan, dilengkapi dengan salat malam, itu lebih afdal. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jazakallah khair Ustaz atas tausiah yang telah disampaikan. Insyaallah kajian ini akan dilaksanakan sampai menjelang waktu zuhur. Masya Allah tadi banyak hikmah yang kita dapatkan dari tausiah Ustaz ya. Di antaranya ternyata ibadah itu akan bernilai manakala didasari dengan rasa syukur. Kemudian juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan 3 amalan utama yang mesti dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang pertama adalah bersyukur, kemudian sabar, dan yang ketiga adalah istighfar dan bertaubat tiap kali berbuat dosa. Bagaimana pula Allah mengajarkan kita doa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 19 tentang yang memohon agar diberi kemampuan untuk bersyukur dengan mencintai Allah dan beramal soleh. Kemudian juga disampaikan oleh Ustadz tadi
amalan-amalan apa saja yang utama selama bulan Ramadan, mulai dari puasa, kemudian qiyamul lail atau tarawih sebagai ibadah khusus qiyamul lail di bulan Ramadan, kemudian membaca Al-Quran, sedekah, umrah bagi yang mampu, kemudian beriktikaf, dan ditutup dengan puncaknya yaitu mencari malam Lailatul Qadar, di mana kita perbanyak ibadah, mengurangi tidur di malam-malam ganjil, dan menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah salat, zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Sebagaimana malam Lailatul Qadar ini adalah malam terbaik dan mulia, di mana Allah akan kukuhkan takdirnya, takdir yang baik bagi hambanya dalam 1 tahun ke depan, dan kemudian juga sebagai puncak dari bulan Ramadan, di mana amalan-amalannya akan sangat bernilai untuk menjadi bekal untuk akhirat kelak. Dan Ustadz tadi menyampaikan 2 ibadah yang sangat-sangat dianjurkan, yaitu pertama adalah qiyamul lail, yang kedua adalah doa yang khusus, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang dibaca ketika sujud dalam salat, kemudian juga ketika kunut, dan juga di saat-saat di luar salat. Ditambah lagi dengan zikir. Di malam Lailatul Qadar ini, malaikat bahkan turun ke bumi, jutaan malaikat turun ke bumi untuk menghormati manusia, menyampaikan kabar gembira kepada manusia di malam Lailatul Qadar ini. Bahkan ketika paginya sendiri, mentari pun bersinar dengan hangat dan tidak terik. Dan terakhir juga, tadi pesan dari Ustadz adalah nikmatilah dunia semata-mata atas kesempatan untuk beribadah. Kurang lebih seperti itu Ustadz ya, yang intisarinya Ustadz ya. Nah, sekarang kami akan memberi kesempatan kepada jamaah, kepada saudara-saudaraku sekalian, untuk menyampaikan pertanyaan. Langsung saja, silakan. Tolongkan. Silakan. Atau saya dulu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah Ustadz atas materi yang disampaikan tadi. Mengenai menggapai Lailatul Qadar di kondisi saat ini, Ustadz, di mana kita kan tidak bisa itikaf di masjid. Nah, apakah syarat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu harus itikaf di masjid, dan bagaimana diimplementasikan dengan kondisi sekarang? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan sudah saya sampaikan, ada beberapa amal terbaik di bulan Ramadan. Ada amal terbaik. Di antara amal terbaik adalah etikaf. Ya. Dan para ulama memisahkan antara etikaf dengan mencari Lailatul Qadar. Dipisahkan itu. Tetapi etikaf dijadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu sebab untuk mendapat Lailatul Qadar. Jadi tidak ada kaitannya etikaf dengan mencari Lailatul Qadar. Apakah sekarang pertanyaannya, kalau hanya dengan masjid atau dengan etikaf, bagaimana dengan mereka yang tidak bisa etikaf? Mereka yang harus kerja, mereka sebagai seorang security misalnya, sebagai seorang perawat, dokter yang siaga 24 jam. Mereka tidak bisa etikaf. Apakah mereka tidak bisa mendapat Lailatul Qadar? Jadi 2 amal yang terpisah. Etikaf beda, mencari Lailatul Qadar berbeda. Tetapi Rasul jadikan etikaf sebagai salah satu sebab yang menjadikan seorang mendapat Lailatul Qadar. Jadi dalam keadaan begini, ketika kita tidak bisa etikaf di masjid, nggak ada masalah. Berarti salah satu amal terbaik 2 Ramadan tidak bisa kita lakukan, yaitu etikaf. Tetapi menggapai Lailatul Qadar tetap bisa kita lakukan, karena dia amal yang berbeda. Ingat, menggapai Lailatul Qadar dengan amal-amal seperti sholat malam dan doa berbeda dengan etikaf. Etikaf itu kata Imam Ibnu Rajab, qat'ul ala'iq 'anil khala'iq bil khaliq. Karena etikaf itu intinya fokus. Kok nggak ada video mama? Ya, lebih mempererat hubungan dengan Allah, makanya jadi lebih khusyuk. Itulah inti hikmah daripada etikaf. Berbeda kalau orang masih beraktivitas. Jadi sulit
sholatnya khusyuk, sholat malamnya khusyuk, doanya khusyuk. Jadi itikaf itu hanya pengantar saja. Pengantar yang membuat orang lebih khusyuk dalam berdoa, dalam melakukan sholat malam. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita dalam keadaan seperti ini tidak bisa beritikaf di masjid, tidak masalah. Karena Nabi menyebutkan amalan terbaik untuk mendapatkan qadar bukan itikaf, tapi doa. Makanya Aisyah, seorang wanita yang bisa mengalami haid, yang masih mengalami haid, ditanya. Rasul ditanya, ya Rasulullah, amalan apa? Amalan terbaik apa yang bisa saya amalkan kalau saya menduga malam ini Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, amalan terbaiknya adalah berdoa. Doanya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi nggak harus itikaf. Kita itikaf agar lebih fokus dalam beribadah, itu saja. Jadi bagi yang berada di rumah masing-masing, ya, yang tidak bisa beritikaf di masjid, ya berarti kita masih bisa melakukan amal terbaik, yaitu mengerjakan sholat malam dan doa. Ya, Lain, silakan. Mungkin saya Ustadz yang akan bertanya. Itu ada tanda-tanda khusus nggak Ustadz yang bisa kita rasakan atau bisa kita amati bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar ini, Ustadz? Nah, memang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan seorang yang mendapatkan Lailatul Qadar dia akan begini dan begitu. Memang tidak ada. Tapi berdasarkan dalil yang umum, di mana Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu hasuna amalu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amalu. Ya, khairun nasi man tala umruhu hasuna amalu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'amalu. Manusia yang baik adalah manusia yang bertambah umurnya, bertambah amal ibadahnya. Manusia yang tidak baik atau manusia yang buruk adalah ketika bertambah umurnya tetapi tidak bertambah amal ibadahnya. Dalam hal ini Imam Suyuti rahimahullahu taala berkata, maka dari sini bisa dilihat tanda-tanda orang yang mendapatkan qadar, di mana setelah Ramadan, ya terutama Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Ma'arif mengatakan, lihat, kalau kita setelah Ramadan rindu segera menjalankan ibadah puasa Syawal, berarti itu tanda dia mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ketika dia setelah meninggalkan Ramadan mengatakan, alhamdulillah bebas dari puasa, berarti dia tidak mendapatkan Qadar. Makanya Rasul mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal. Barang siapa menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian dia rindu, lalu mengerjakan 6 hari Syawal, maka dia akan diberikan oleh Allah pahala puasa setahun penuh. Jadi rasa rindu kita kepada amal, rindu. Makanya Allah obati rasa rindu kita dengan silakan jalankan ibadah puasa Syawal 6 hari saja. Nah, kerinduan kita untuk segera menjalankan ibadah puasa Syawal karena Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kita kepada Allah. Nah, itu indikasi dan tanda bahwa kita insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Contoh yang lainnya? Ya dong. Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Saya nih ya, Iin dulu ini ya. Silakan. Nah, ini Ustadz mau menanyakan untuk puasa Syawal. Puasa Syawal untuk ibu-ibu ya, terutama yang ada datang bulan, itu kan dia berhutang banyak ya Ustadz. Kadang bisa sampai 9 hari atau 10 hari. Apabila dia dapat ujung dapat, belakang dapat. Otomatis kan hutangnya banyak sekali Ustadz. Nah, pada saat habis Ramadan, kadang-kadang dengan kesibukan yang macam-macam, nah itu kalau diwajibkan untuk membayar hutangnya dulu, kemudian baru boleh puasa Syawal, khawatir nggak selesai 6 hari gitu Ustadz untuk puasa Syawalnya itu. Ini terutama untuk masalah anak saya yang SMP ya Ustadz. Jadi dia kalau ngelihat saya puasa Syawal, dia tanya, Bunda, utang Mbak banyak sekali, bagaimana ya Bunda, nggak kuat kalau kayak begini. Jadi saya bilang ke anak saya, bayar hutang 1 hari aja dulu. Setelah itu bareng sama Bunda, ikut aja terus ngikutin Bunda Syawalnya. Itu seperti itu bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz, itu aja.
Nah, pada dasarnya utang sama Allah itu lebih berhak untuk kita dahulukan. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Fadainullah haqqu bil qada." Utang kita sama Allah, apakah itu utang salat atau utang puasa dan hutang-hutang yang lain, hutang nadar, maka wajib kita prioritaskan, termasuk utang puasa. Pada asalnya kata ulama berdasarkan hadis itu bahwa hutang puasa lebih harus kita dahulukan daripada sunnah, amalan sunnah. Tetapi ketika waktunya terbatas karena tidak mungkin kita mengerjakan Syawal di bulan lain, puasa Syawal. Kalau waktunya sempit, waktunya terbatas karena memang karena dipotong oleh haid, juga karena ada hal-hal atau kesibukan yang membuat dia susah untuk menjalankan ibadah puasa Syawal juga, ya, dan waktunya itu sangat sempit, jadi terbatas untuk bisa betul-betul bisa berpuasa, maka kata ulama dalam hal ini qaddibu siyamu Syawal, dahulukan puasa Syawal saja, nggak apa-apa, ya, selama 6 hari, apakah berturut-turut atau selang-seling, nggak ada masalah. Lalu setelah bulan Syawal baru membayar utang puasa. Karena Aisyah dalam hadis Bukhari, Aisyah itu punya utang puasa dan dia baru bayar itu di bulan Sya'ban. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah punya utang puasa karena haid dan beliau baru bisa bayar utang puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Di bulan bulan Ramadan. Jadi tidak ada masalah. Tetapi kalau kita waktunya cukup, waktunya banyak, maka dahulukan utang sama Allah. Karena kita tidak tahu umur. Ya. Siapa tahu Allah musta'an kita meninggal sementara kita masih punya utang puasa. Nah, itu kan bahaya. Makanya kalau memang waktunya banyak, dahulukan utang puasa. Tapi kalau memang waktunya tidak banyak, terbatas, dahulukan puasa Syawal, karena puasa Syawal hanya bisa dilakukan di bulan Syawal, baru setelah itu di bulan berikutnya. Ketika ada waktu yang lain, maka silahkan membayar utang puasa, karena waktunya panjang bayar utang puasa sampai bulan Sya'ban. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Allah. Baik, syukur Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Akhi Agung Heri. Yang pertama adalah, adakah waktu yang disampaikan dalam riwayat ataupun dalil mengenai malam Lailatul Qadar itu dimulainya kapan dan berakhirnya kapan? Kemudian juga ini terkait dengan perbedaan waktu di bumi, ada siang dan malam bisa berbeda di belahan bumi. Bagaimana Lailatul Qadar di negara kita jika dibandingkan dengan di negeri lainnya yang beda 10 jam misalnya? Betul Ustaz. Apakah masih terjadi Lailatul Qadar di negara lain yang belum sampai pagi misalnya? Seperti itu. Tafadhol Ustaz. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut dengan malam, para ulama mengatakan malam. Ada dalam bahasa Arab itu ada namanya sobah. Ada namanya masa. Ada namanya Laila. Pagi itu dikatakan para ulama, ya, pagi itu dalam bahasa Arab artinya dari ba'da subuh atau pagi, ya. Pagi itu dari ba'da subuh. Makanya adkarus sobah, dzikir pagi itu tidak dilakukan sebelum subuh, tapi dilakukan setelah subuh, dzikir pagi sampai zuhur, menjelang zuhur. Maka boleh kita seandainya baru bisa dzikir pagi, baca dzikir pagi di saat duha itu boleh. Ya. Dan saya jelaskan dalam buku dzikir pagi petang saya. Jadi boleh orang sebelum zuhur baru bisa baca dzikir pagi, karena sebelum masuk zuhur itu masih dikategorikan sebagai pagi. Ba'da zuhur sampai maghrib itu disebut dengan masa, petang. Sebagian ulama mengatakan ba'da maghrib juga termasuk masa. Jadi dzikir petang itu dari ba'da zuhur sampai sebelum maghrib. Sebagian ulama mengatakan sampai setelah maghrib. Tetapi ulama sepakat malam itu dari tenggelamnya matahari. Jadi tenggelamnya matahari itulah disebut dengan malam. Tidak ada bedanya Lailatul Qadar dengan malam-malam yang lain. Waktunya sama, dari ba'da maghrib sampai subuh, sampai menjelang subuh. Itu disebutkan malam. Jadi Lailatul Qadar, malam yang Allah muliakan. Dari mana? Dari ba'da maghrib sampai menjelang subuh atau sampai subuh. Kalau sudah subuh berarti berakhirlah waktu malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita di sini malam, tapi di sebagian belahan yang lain siang? Subhanallah. Sekarang di sebagian belahan yang lain, di belahan bumi yang lain, dia mengalami malam atau tidak? Kita diminta untuk fokus pada malamnya kita. Nggak usah kita fokus kepada malam di belahan bumi yang lain. Hal itu kasusnya sama, dibahas oleh para ulama tentang
Hadis Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, "Innallaha yanzilu ila sam'id dunya hina yabqa thuluthul lail akhir." Allah itu turun di langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Tapi turun ke kita ini, ke kita pada malamnya kita atau malamnya di belahan bumi yang lain. Karena Rasul mengatakan Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nah, pertanyaannya, sepertiga malam terakhir di mana? Di Indonesia atau di Amerika? Kita nggak usah fokus hal itu. Kita fokus saja dengan malam kita. Ngapain kita ngurusin? Ya, memperhatikan malam di belahan bumi yang lain. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, dari hadis ini Allah ingin kita fokus kepada amal. Ngapain kita mikir nanti di belahan bumi yang lain gimana itu? Ya, kalau di sini kita sudah masuk pagi, mereka baru malam, atau di sini sudah malam, mereka tidak usah fokus itu. Sekarang kita fokus di hadapan kita ini malam ganjil, ya sudah, isi dengan amal. Isi dengan amal. Makanya kata Ibnu Hajar, ketika Rasul mengatakan Allah turun ke langit dunia, ya nggak usah kita fokus kepada waktu sekarang, waktu waktu sedikit di kita dan waktu di belahan bumi yang lain. Kata Ibnu Hajar, kamu fokus aja kepada amal. Di saat itu kamu berdoa, di saat itu kamu sholat, bermunajat. Karena di saat itu yang penting amalnya, bukan malamnya, bukan siangnya, tapi amal. Karena Lailatul Qadar itu adalah malam terbaik untuk mencari bekal akhirat dengan amal. Jadi biar mereka yang ada di belahan bumi yang lain, mereka beramal. Mereka beramal. Hikmah Allah Jalla wa'ala, matahari itu tidak menyinari dalam waktu yang sama di seluruh belahan bumi. Itu hikmah Allah Jalla wa'ala. Kita serahkan semua itu kepada Allah Jalla wa'ala dengan hikmahnya, dengan kekuatannya, dan kekuasaannya. Kita fokus aja terhadap waktu yang ada di hadapan kita. Waktu di hadapan kita malam, ya kita beramal. Waktu kita pagi, ya kita beramal pagi. Waktu kita siang, ya kita beramal siang. Gak usah kita memikirkan di waktu-waktu lain, di belahan bumi lain. Kullun yurakkis nafsahu 'alal waqti alladhi baina yadayhi. Setiap orang fokus terhadap waktu yang ada di hadapan dia agar bisa dimanfaatkan untuk beramal, mendekatkan diri kepada Allah, terutama malam Lailatul Qadar. Wallahi kalau kita mikirin seperti itu, kita akan pusing. Ya, coba kita mikirin aja, Allah turun langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir yang di belahan bumi mana ini? Kan sebagian pagi, sebagian masih malam. Allah turun di belahan bumi yang mana? Nah, ini kan tidak ada ujungnya. Padahal yang maksud yang ditekankan di situ adalah amalnya. Kamu beramal nggak di malam itu? Lailatul Qadar juga begitu. Kamu beramal nggak? Kamu doa nggak? Kamu sholat malam nggak? Kamu berzikir nggak? Kamu baca Quran nggak? Ya enggak sih, tapi saya mikirin itu nanti di belahan bumi lain gimana? Nggak usah mikirin. Istaghil waqtak, istaghil lailak. Manfaatkan malammu, manfaatkan umurmu, waktumu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amal. Tidak usah kita berbicara, tidak usah kita bahas, tidak usah kita pikirkan waktu-waktu di belahan bumi yang lain. Li'anna hadza tadyi'ul awqat, karena ini justru membuang-buang waktu, tidak menambah pahala, tidak menambah ibadah kita kepada Allah Jalla wa ala. Allahu akbar. Berikutnya dari Ukti Nana di Bandung. Izin mau tanya, sholat syuruk apakah boleh dilakukan di rumah? Karena setahu Ukti Nana, syaratnya adalah harus dilakukan di masjid sebagaimana i'tikaf. Kemudian menentukan waktu syuruk yang tepat itu bagaimana, Ustaz? Masalah syuruk saya sudah jelaskan di buku saya Panduan Salat Sunnah. Ulama berbeda pendapat tentang syuruk. Apakah hal min syartis syuruk al-julus wassalatu bil masjid? Apakah salah satu syarat syuruk harus salat di masjid? Tetapi yang sahih wallahu alam, saya lebih kepada pendapat ulama bahwa syuruk tidak harus di masjid. Ya, bagi laki-laki na'am disyaratkan di masjid. Tapi bagi perempuan, bagi laki-laki yang sakit, bagi laki-laki yang memiliki udzur, ya, dan dia ingin mengerjakan salat syuruk, insya Allah dia memiliki kesempatan untuk mengerjakan salat syuruk. Ya, wallahu a'lam. Jadi yang sahih, salat syuruk tidak disyaratkan harus salat di masjid, salat subuh di masjid, tetapi lebih afdal bagi laki-laki, ya, lebih besar kemungkinan mendapatkan keutamaan syuruk, yaitu mendapatkan umroh dan haji selama sempurna, itu bagi laki-laki yang salat di masjid lalu salat syuruk di sana. Tapi bagi yang tidak, ya insya Allah masih bisa mendapatkan kesempatan salat syuruk dengan keutamaannya ketika dia mengerjakan salat subuh di tempat yang sama. Jadi syaratnya tadi, salat syuruknya, tempat salat syuruknya di tempat yang sama dengan tempat salat subuh, dia tidak bergeser. Kecuali karena dia mengalami hadas. Wallahu a'lam.
Kemudian dari Ukti Santi Oktari menanyakan bagaimana meraih Lailatul Qadar bagi wanita yang berhalangan di 10 hari terakhir Ramadan. Berdoa. Tidak usah yang lain. Dia tidak bisa salat, dia tidak bisa baca Quran yang sahih wallahu alam. Saya rojihkan dalam buku saya Ensiklopedia Doa Dzikir Amalan Sehari Semalam bahwa seorang wanita yang haid boleh baca Quran. Tetapi amalan terbaik yang itu ulama sepakat tidak dilarang, tidak terlarang bagi wanita yang sedang haid atau nifas untuk berdoa. Ulama sepakat boleh. Jadi padahal doa amalan terbaik mendapat Lailatul Qadar adalah doa. Jadi bagaimana wanita yang sedang haid, sedang nifas, kalau ingin betul Lailatul Qadar, perbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah. Baik. Berikutnya dari Ukti Yani, apakah amal hanya beribadah seperti yang sudah disebutkan oleh Ustadz tadi? Bagaimana dengan amal yang sifatnya muamalah, seperti menjadi tenaga kesehatan yang merawat orang-orang sakit di saat pandemik seperti sekarang? Apakah itu juga bernilai ibadah, Ustadz? Ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah tidak mahdhah. Ibadah mahdhah ada ibadah yang jelas perintahnya dan tidak diketahui maksud dan maknanya. Ibadah tidak mahdhah adalah ibadah yang diketahui maksud dan alasannya. Itu ibadah yang tidak mahdhah. Menolong orang, dia bukan ibadah mahdhah. Karena jelas maknanya. Maknanya adalah berbuat baik, niatnya untuk menolong orang. Alasannya jelas, menolong orang, memberi manfaat kepada orang lain. Kalau sholat, alasannya apa? Kenapa kita sholat di waktu? Nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa maghrib 3 rakaat? Kenapa enggak 4 rakaat aja maghrib misalnya? Kita semangat ibadahnya ada di maghrib. Wallahu a'lam. Ketidaktahuan kita mengetahui alasan itu namanya mahdhah. Puasa. Kenapa puasa Ramadan 30 hari? Kenapa enggak 2 bulan? Kenapa enggak 10 bulan? Wallahu a'lam. Makanya kata ulama al-ibadah mahdhah, al-ibadah ghairu ma'qulatul ma'na. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tidak dipahami maknanya. Jadi bagi mereka sebagai tenaga medis yang harus merawat orang-orang yang sakit di masa pandemi ini, dia harus juga melakukan ibadah mahdhah. Tidak hanya, kan dia di sela-sela waktu dia bisa baca Quran, di sela-sela waktu dia nggak perlu tidak perlu khusus gitu ya. Dia tinggal berucap sambil dia menyiapkan obat, sambil dia berada menunggu pasien untuk kegiatan pengawasan, perkembangan pasien dan sebagainya. Apapun tindakan medis yang dilakukan, dia kan bisa baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan dia tidak harus pegang Al-Quran, dia tinggal berdoa. Ingat, saya ingatkan lagi. Doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah amalan terbaik secara mutlak. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kalau salat malam, mungkin dia tidak bisa salat malam. Alhamdulillah masih bisa doa. Karena dia harus standby 24 jam misalnya. Nggak ada masalah. Jadi dia tinggal sambil duduk, ya, di tempat duduk di rumah sakit, dia tinggal di IGD, atau di ruang perawatan, atau di ruang pengawasan, melalui CCTV dia bisa mantau pasien yang diisolasi. Dia bisa baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Praktis, mudah. Tidak ada masalah bagi siapapun, mau security, mau polisi yang selalu standby 24 jam di pos-pos PSBB misalnya, atau di swab dan sebagainya, tenaga medis, silakan amalkan ini, doa ini. Inilah amalan terbaik bagi mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar. Allah. Kalau membantu orang sakit itu sendiri juga termasuk ibadah, Ustadz ya? Nah, ibadah, tapi ibadah tidak mahdhah. Tidak mahdhah. Lillahi ta'ala. Tidak dikatakan. Jadi amal kebaikan yang diketahui alasannya. Alasannya apa? Alasannya adalah membahagiakan orang lain, menolong orang lain. Itu namanya ibadah tidak mahdhah. Tapi tidak menjadi ibadah kalau niatnya bukan lillahi ta'ala. Kalau dia menolong orang misalnya supaya dipuji, supaya disanjung sebagai seorang pahlawan, la hadza laisa bil amal ibadah. Dia bukan disebut ibadah mahdhah. Semua amal kalau bukan karena lillahi ta'ala, dia tidak dikatakan amal ibadah. Nah. Baik. Akhi Teguh Harjito, tafadhol untuk mengajukan pertanyaan. Baik, jazakallah khair. Mungkin terkait yang pertanyaan sebelumnya, adakah contoh
di masa Rasulullah itu pembagian dalam hal pelayanan publiknya bagaimana, kemudian kan nggak semua, artinya di dalam wilayah Madinah itu kan nggak, kalau dikatakan sebagai satu negara, pasti ada pembagian-pembagian seperti itu kan. Ada yang bertugas mungkin tadi sebagai orang yang bekerja di entah di sub, entah kepolisian, entah perawat dan lain sebagainya. Adakah mungkin contoh-contoh bagaimana pengelolaan seperti itu terkait dengan Lailatul Qadar ini? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah Jalla wa'ala Rabbul Ibad. Allah itu Rabbnya seluruh makhluk. Allah itu Rabbnya security, Rabbnya polisi, Rabbnya TNI, Rabbnya perawat. Jadi Rabbnya semua. Assalamualaikum. Dan mereka semua ya diminta oleh Allah Jalla wa'ala beribadah sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagaimana Allah berfirman, fattaqullaha masata'tum. Fattaqullaha masata'tum. Jadi ada amal-amal yang masih bisa mereka lakukan. Ada amal-amal yang harus dilakukan secara bersama, sama kewajibannya seperti sholat. Apakah seorang security karena dia harus jaga malam, dia boleh tidak sholat subuh misalnya karena dia ngantuk berat sekali, tetap dia harus sholat subuh. Para ulama berbeda pendapat tentang bolehkah seorang security misalnya meninggalkan sholat Jumat, ya, bolehkah seorang yang berada atau tinggal kerja di suatu pabrik di mana bagiannya itu tidak bisa ditinggalkan walaupun kecuali melakukan shift, sementara tidak ada yang bisa menggantikannya kecuali sama muslim. Berarti ada salah satu muslim yang harus meninggalkan sholat Jumat. Itu dibahas oleh para ulama, ya. Dan acuan ulama adalah tentu tuntunan Nabi SAW. Nabi itu tidak harus memberikan semua contoh, tapi beliau meletakkan asas-asasnya, kaidah-kaidahnya. Jadi beliau meletakkan kaidah-kaidahnya. Kaidah itulah yang menjadi acuan oleh para ulama dalam menghukum, mengeluarkan fatwa yang bersifat kontemporer. Karena ada profesi yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya, ada profesi-profesi yang tidak ada di zaman Nabi SAW, tetapi belum meletakkan kaidah-kaidahnya. Nah, kaidah-kaidah inilah yang menjadi acuan. Tetapi prinsipnya adalah, ya, Islam ini mudah, ya. Dan kemudahan Islam itu berlaku bagi siapapun, apapun profesinya, tetapi syaratnya apa? Mereka harus belajar agama, mau polisi, mau TNI, mau perawat, mau bidan, mau dokter, dia harus belajar agama. Belajar agama yang membuat mereka bisa tahu halal haram, belajar agama yang membuat mereka bisa beribadah dengan baik, terutama sholat, ya. Harus tahu cara sholat, gitu loh. Jangan mentang-mentang dia polisi, dia tidak tahu bagaimana salat yang benar. Jadi sholatnya asal-asalan, itu tidak juga benar. Nah, makanya kita harus belajar. Itulah jadi kewajiban. Ada kadar ilmu yang wajib, kadar amal yang wajib, ada yang tidak wajib. Apa itu kadar ilmu yang wajib? Yaitu mempelajari ilmu yang membuat kita mengenal Allah, membuat kita bisa mengamalkan kewajiban yang sebagai bukti cinta kita pada Allah. Itu apa? Mulai dari sholat. Orang muslim wajib semua tahu cara sholat yang benar. Nggak ada alasannya. Tapi kan saya sibuk. Saya ini kan tentara. Nggak ngerti sholat yang benar. Ya harus belajar. Kan harus mengatakan talba'il fardhu 'ala kulli muslim. Nah, kembali tentang, sebetulnya ini pembahasan yang sangat panjang. Ya, kalau dijawab secara rinci tentu butuh pertemuan khusus. Ya, kita jelaskan bagaimana Nabi SAW membagi-bagi tugas. Ya, ada panglima perang Khalid bin Walid. Ya, ada ahli politik yaitu Muawiyah, kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau seandainya diadu antara kemahiran politik Muawiyah dengan Abu Bakar dan Umar, maka Muawiyah lebih hebat secara politik, ilmu politiknya daripada Abu Bakar dan Umar. Itu kata Syekhul Islam Taimiyah, Allah. Tapi dari segi keamanan, dari segi khilafah, kemampuan memimpin, maka Abu Bakar adalah yang terbaik karena tidaklah dia dipilih oleh Rasulullah SAW secara tidak langsung kecuali karena kemampuan beliau memimpin. Beliau punya jiwa pemimpin, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini pembahasan yang khusus dan panjang sekali. Saya kira tidak perlu dijawab secara tafsil, rinci di sini.
Yang penting kita bertakwa kepada Allah semampu kita dengan ilmu tentunya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian dari Akhi Joko melalui Facebook, dia bertanya, adakah dalil atau riwayat yang menyebutkan ciri-ciri atau kondisi khusus dari malam Lailatul Qadar, seperti dari cuacanya, waktu yang spesifik, gitu, seperti itu, Ustaz? Ustaz. Nah, kalau bicara kan ada tanda-tanda Lailatul Qadar yang bersamaan dengan malam itu, ada yang sifatnya menyusul, kata Ibnu Hajar Allah. Yang ada tanda-tandanya yang sahih, karena tidak semuanya sahih. Ada yang beredar tapi tidak sahih, ada yang kabar yang di mana dikatakan anjing itu tidak menggonggong atau anjing menggonggong, kemudian juga ada tanda-tanda yang lain yang tersebar di masyarakat, tetapi yang sahih wallahu alam, yang pertama langit bersih, as-sama safiyah. Kemudian juga suhunya tidak panas dan tidak dingin pada malam itu. Jadi tidak hujan, ya, tidak panas dan tidak dingin. Ya, la barid wala har. Ya. Jadi kata Nabi alaihissalam, jadi suhunya itu, suhu udara saat itu udara sedang. Dia tidak dingin dan tidak panas. Kemudian juga tidak ada meteor. La yurma fiha bin najm. Tidak ada meteor. Karena pada saat itu, ya, Allah tentukan Lailatul Qadar, jadi syaitan berusaha mencuri. Tapi di saat itu syaitan tidak bisa mencuri khabar dari langit, makanya tidak ada meteor. Karena meteor itu tujuannya untuk menghancurkan dan menyerang, menghancurkan dan membumi, hanguskan syaitan yang berusaha mencuri khabar dari langit. Tapi pada malam itu Allah tidak hadirkan meteor, jadi tidak ada meteor. Kemudian kata ulama, hati manusia itu tenang, lebih sejuk gitu. Ya, jadi lebih lapang dada kita. Nikmat, kok rasanya beda malam ini. Nah, ini indikasi Lailatul Qadar. Insyirahus sadar. Itminanul qalb, jadi hati lebih tenang, lebih adem, lebih sejuk gitu. Nah, di pagi harinya baru nanti dibuktikan dengan matahari. Kalau kita lebih yakin dan ingin lebih yakin lagi, coba kita keluar, lihat matahari dengan mata kepala kita. Kalau kita bisa lihat dengan mata kepala kita, bisa lihat langsung matahari, berarti tadi malam Lailatul Qadar. Gitu. Wallahu a'lam. Kembali pertanyaan dari sudah semua. Ada yang mau langsung bertanya? Tafadhol. Silakan secara lisan. Tidak ada lagi? Baik. Karena tidak ada lagi, maka kita bisa segera mengakhiri sesi kajian kali ini. Masya Allah, banyak hikmah yang disampaikan melalui tausiah Ustadz, dan rasanya kita perlu belajar khusus untuk hal-hal yang terkait agama ini, dan ternyata kewajiban untuk belajar agama ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, karena tidak mungkin kita bisa meraih surga tanpa kita mengetahui ilmunya, tidak mungkin kita bisa beribadah tanpa kita mengetahui ilmunya. Bahkan pada hal-hal yang kecil pun di dalam syariat ini diatur. Kalau begitu, tadi Ustadz sudah menyampaikan doa, maka kita bisa segera menutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin beramah tamah dengan Ustadz, tafadhol teman-teman. Kita tinggal di Priok ya Ustadz ya? Iya, di Walang, anak di Walang. Nah, itu. Teman kita juga ada beberapa yang di Walang itu, Ustadz. Ada komplek Pertamina ya, Ustadz ya? Dekat Taman Walang. Masuk dari rumah sakit. Apotek Dinar, masuk ke dalam. Nah, itu. Nanti di Taman Walang, nah di belakangnya. Di Mayang Sari 1. Fani di Walang juga kan, Fani ya? Iya betul, tanahnya dekat banget tuh sama jalanan aku. Dekat banget. Dulu Ustadz, SMA-nya di mana Ustadz? Saya dulu SMA di pesantren. Oh, Masya Allah.
Cuma SMP dulu di 84 tuh. Oh, 84. Dudi ya, SMP 84. Standar saya. Waduh. Tahun berapa, Tat? Di 84, Tat? Lulus tahun 93. Oh, 93. Iya. Saya 93 lulus SMP apa lulus SMA? SMP. SMP. 93 lulus SMP. Oh, SMP. Lebih muda dari kita ternyata ya. 93 kita Masya baru Allah. masuk pesantren. Kita masuk SMA tahun 90 gitu. SMA 13. Masya Allah. Makanya kan antum semua ini ABG, angkatan babe gue ini. AAG Ustaz, angkatan abang gue. Oh. Iya. Alhamdulillah. Tapi saya lama ninggalin Priuk, lama banget gitu. Jadi dari SMP langsung mondok, langsung ke kuliah, langsung ke Madinah gitu. Jadi saya berapa hampir 10 tahun nggak Priuk. Gitu. Oh. Jadi dari pondok di Jawa Tengah langsung ke Timur tugas dakwah selama setahun. Dari situ langsung dikirim ke Madinah. Nah baru setelah itu baru pulang. Jadi hati saya baru sekarang ini di Priuk. Tadinya nggak di Priuk hatinya. Pesantrennya di mana? Ya, Ustaz? kenapa? Pesantrennya di mana? Dulu di Salatiga di pesantren Al-Irsyad namanya. Oh, Al-Irsyad ya, Masya Allah. Al-Irsyad. Sering isi kajian rutin Pak Ustadz ya di Roja Pak Ustadz ya? Iya betul. Ya Prabu. Ya Prabu ya. Nah, ya Prabu. Ya, Ya, saya bahas buku saya sendiri, buku yang saya tulis, judulnya Ensiklopedia Doa Dzikir Amal Sehari Semalam. Jadi saya pengen itu orang bersyukur dengan mengikuti Rasul, tapi nggak tahu bagaimana cara mengikuti Rasul. Makanya di buku itu setebal 500 lebih halaman, saya tulis dari tidurnya Rasul sampai kembali tidur. Rumah tangganya Rasul, cara mendidik anak ala Rasul, sholat malamnya, sholat wajibnya, tata cara sholat, semua ada dzikirnya Rasul di situ. Semuanya, rumah tangga Rasul, saya hadirkan di situ. Bahkan tentang apa, semuanya, muamalah, jual beli Rasul, ya saya tulis di situ, dan itu saya bahas di Roja. Wallahu a'lam. Udah seperti Minhajul Muslim mungkin ya. Minhajul Nah, Muslim. tapi ya jelas Minhajul Muslim jauh lebih baik karena beliau yang menuliskan ulama. Kalau saya kan ubaru. Jadi ensiklopedia. Jadi saya nulis itu ensiklopedia doa, zikir, amalan sehari semalam. Nah, buku ini diberi kata pengantar oleh seorang ulama Madinah, ya, seorang profesor hadis. Dia meriksa, dia koreksi, kata beliau, Masya Allah ini buku harus segera dikenalkan kepada kaum muslimin agar mereka bisa lebih mengenal tuntunan Rasulullah SAW. Makanya banyak hal-hal yang banyak orang nggak tahu jadi tahu di situ. Tentang makan, minum, menyisir, menggunakan parfum, memakai pakaian, semua saya sampaikan di buku itu. Nah, judul bukunya apa Pak Ustadz? Mana apa Ustadz? Ensiklopedia Dzikir Doa Amalan Sehari Semalam. Tapi buku ini bestseller jadi habis, gak bakal nemu. Mau di Senin nggak bakal, sudah habis. Bahkan saya pernah coba-coba mantau ke pasar gitu. Saya nyamar ke pasar di Senin itu, saya coba tanya, habis, laku keras, alhamdulillah. Buku ini habis, sudah kita cetak, tiap cetak itu setiap cetak itu 3.000 eksemplar ya kita cetak, udah cetakan kedua dan itu sudah habis. Mudah-mudahan setelah masa pandemi ini mudah-mudahan segera berakhir, kita kembali cetak ulang insyaallah untuk cetakan yang ketiga. Gitu. Tapi lebih bestseller lagi ada lagi buku Dzikir Pagi Petang. Itu bukunya sudah hampir 12 cetak. Buku Dzikir Pagi Petang yang saya tulis langsung, dan ini juga diperiksa di murojaah oleh para ulama Madinah. Dan buku ini insyaallah bahkan buku ini banyak dipakai, buku saya banyak dipakai oleh orang-orang public figure, dijadikan sebagai amalan dzikir, karena situ saya jelaskan betul tentang waktu dzikir pagi petang, ya kan, apakah dzikir pagi petang itu harus urut,
Karena ada sebagian orang yang bisa baca seperempatnya, lalu apakah dia tidak bisa lagi baca di waktu duha. Saya jelaskan boleh di situ. Utamaan zikir pagi petang, zikir setelah sholat fardu, dan ada di situ amalan yang banyak orang tidak amalkan, misalnya zikir setelah sholat fardu, yaitu Allahumma inni a'udzubika min al-bukhli wa jubal wa a'udzubika an urada ila ardil umur. Itu amalan itu jarang diamalkan bagi kaum muslimin setelah sholat fardu, dan itu saya sebutkan di zikir pagi petang. Dan alhamdulillah buku zikir ini habis laku keras, alhamdulillah, karena memang saya tuntas menjelaskannya. Apa Ustaz? Judul bukunya apa? Ensiklopedia Doa, Zikir dan Amalan Sehari Semalam ya? Betul. Di Shopee habis Ustaz. Habis ya? Habis. Tapi ada fotonya di situ. Ada. Ini gimana nih, Tara? Share ini Coba, aja tuh. Share screen dari kirimannya Dian tuh. Kalau yang tipis tadi zikir pagi petang Ustadz ya. Betul. Kalau selama ini kan zikir pagi petang yang kita lihat ya kayaknya udah kayak ada SOP-nya urut-urutannya dari ayat kursi, kemudian 3 kul itu dan urut lebih awal. Tapi tidak urut pun nggak apa-apa. Karena orang misalnya kalau dia tidak hafal lagi nyetir misalnya, dia harus berangkat ba'da subuh. Sementara kan dia tidak layak untuk meninggalkan zikir pagi atau zikir setelah sholat fardu. Dia nggak semuanya hafal misalnya. Ya bolehkah dia baca yang dia hafal dulu? Boleh. Tapi urut lebih baik. Allah. Karena kalau lihat di bukunya Ustadz Firanda sih tidak urut malah ya, dan tidak sebanyak di bukunya Ustadz Yazid misalnya untuk ininya isinya sendiri. Nih bukunya ya Ustadz ya, saya share nih. Betul. Iya betul. Habis ya, Masya Allah. Habis. Apa selohor? Baik, kita tutup ya majelis kita, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi. Ya. Mudah-mudahan ini adalah awal pertemuan yang baik. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan dari penyampaian saya. Saya mohon maaf itu tadi apa yang saya sampaikan adalah bukti kedangkalan ilmu saya. Ya kan? Jadi saya hanya bisa memberikan sedikit saja ilmu karena memang itulah ilmu yang saya punya, enggak lebih dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.